Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Dalam perjumpaan hari ini saya ingin membagikan pengalaman permenungan saya tentang masih ada senyum di tengah masalah yang paling berat. Pertanyaannya, mengapa tersenyum? Nah, di dalam pengalaman saya pribadi, banyak persoalan yang sedang saya hadapi. Begitu berat, menekan, dan bertubi-tubi, serta waktu yang cukup lama. Saya menengok kembali ke belakang dan melihat satu persatu persoalan-persoalan yang terjadi. Lalu saya melihat kondisi saya saat ini. Lalu saya berkata, Tuhan, walaupun masalahnya bertubi-tubi, tetapi Engkau membuat saya tersenyum. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam keheningan doa, saya mencoba untuk masuk lebih dalam lagi, untuk melihat kembali sejumlah pengalaman-pengalaman yang membuat saya tersenyum di tengah berlapis-lapisnya persoalan. Dan Roh Tuhan memberikan terang di dalam hati saya dan juga dalam pikiran saya alasan-alasan mengapa saya masih tersenyum di tengah-tengah persoalan yang hebat. Yang pertama, saya dituntun untuk melihat bahwa di dalam diri saya, di dalam diri setiap manusia ternyata Allah telah menciptakan manusia dengan sejumlah relasi-relasi, dengan sejumlah ruang-ruang relasi yang cukup banyak di dalam hati kita. Pertama, relasi kita dengan diri kita sendiri. Yang kedua, relasi kita dengan Tuhan. Yang ketiga, relasi dengan keluarga atau komunitas kita. Yang keempat, relasi dengan sesama kita. Dan yang kelima, relasi dengan orang-orang kepercayaan kita, yakni di sana ada pembimbing rohani, ada guru, ada sahabat kita. Nah, di dalam ruang-ruang ini, ketika kita sedang gembira, ketika kita sedang bersuka cita, ruang-ruang relasi ini seperti lampu yang bernyala, semuanya nyala. Semua ruangan itu dalam kondisi bernyala, atau semua ruangan itu dalam kondisi terang. Nah, ternyata ketika kita sedang berbeban berat, ketika kita sedang menghadapi masalah, maka ruang-ruang relasi dalam diri kita itu seolah-olah padam lampunya. Seolah-olah gelap, seolah-olah sudah tertutup. Komunikasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan sesama orang-orang kepercayaan kita, seolah-olah menjadi gelap. Seolah-olah sudah tertutup. Dan kita merasa paling sulit untuk berkomunikasi, untuk berelasi. Tetapi mengapa terjadi hal itu? Karena biasanya ketika kita sedang menghadapi masalah, kita menjadi sangat depresi, kita menjadi sangat stres, menjadi sangat putus asa, kita menjadi sangat kecewa, kita lalu menjadi sangat tidak berdaya, dan akhirnya juga kita ingin keluar dari masalah itu, bahkan ingin lari dari masalah itu. Kita merasa bahwa semuanya sudah menjadi gelap. Tetapi pertanyaan saya lebih lanjut, Tuhan, pengalaman saya berbicara lain. Ketika saya sedang menghadapi masalah bertubi-tubi, tetapi saya masih tersenyum. Apakah saya sudah gila? Di dalam keheningan doa itu, Roh Kudus Allah menuntun saya perlahan-lahan untuk
menemukan alasan mengapa saya masih tersenyum dalam persoalan yang paling hebat. Lalu kemudian ditunjukkanlah kepada saya bahwa di dalam diri saya atau dalam diri setiap manusia yang saya sudah katakan tadi terdiri dari banyak ruangan-ruangan itu, ternyata ada 2 ruangan yang sangat khusus, yang tidak pernah padam, tidak pernah tertutup, tidak pernah gelap di saat masalah menimpa kita. Ruang apakah itu? Ruang yang pertama adalah ruang Maha Kudus di dalam diri kita. Ruang ini adalah ruang komunikasi intim Allah dengan kita secara pribadi, atau sebaliknya komunikasi intim kita antara kita pribadi dengan Allah. Saat kita berdoa, saat kita hening di dalam permenungan, saat kita membaca firman, saat kita bersandar kepada Tuhan, saat itulah komunikasi relasi kita dengan Tuhan itu tetap jalan, tetap hidup. Dan tidak ada satu orang pun yang akan menutup komunikasi relasi kita dengan Tuhan ataupun Tuhan dengan kita. Tidak ada. Sekalipun diri kita sendiri berusaha untuk menutup komunikasi relasi kita dengan Tuhan, dengan kita putus asa, kecewa, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak lagi mau andalkan Tuhan. Sekalipun kita dalam posisi itu, sekalipun kita berupaya untuk itu, ruang ini sudah termeteraikan oleh Tuhan yang tidak pernah padam, tidak pernah tertutup, tidak pernah gelap kapanpun. Inilah anugerah Tuhan yang terindah. Dan ruang relasi yang kedua adalah ruang relasi kita dengan orang-orang kepercayaan kita, yakni entah itu pemimpin rohani kita, entah itu guru kita, entah itu sahabat kita. Ruang ini pun tidak tertutup. Mungkin suatu saat ada pengalaman yang kurang nyaman, kurang baik, tetapi lebih banyaknya ruang ini pun tidak tertutup, tidak gelap selamanya. Oleh karena ada 2 ruangan ini yang tetap bernyala, yang tidak padam di hadapan Allah, yakni ruang Maha Kudus dalam diri kita dan ruang orang-orang kepercayaan kita tadi. Ini 2 ruangan inilah yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, kepada kita semua. 2 ruangan ini yang benar-benar membuat kita tidak pernah habis di dalam pengharapan kita. 2 ruangan inilah yang membuat kita selalu berharap, bahkan bertumbuh di dalam pengharapan lebih lagi untuk sebuah hal yang baik kita alami dalam hidup kita, untuk sebuah jalan keluar atau solusi yang akan kita peroleh di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara dan sahabatku semua, jangan pernah menghakimi diri sendiri, bahwa ketika kita sedang bermasalah, kita tidak bisa tersenyum, kita tidak bisa bersuka cita, kita tidak bisa bergembira. Tidak. Hal itu mungkin sesaat, tetapi sesungguhnya kita tetap tersenyum, kita tetap gembira, kita tetap bersuka cita, walaupun masalah banyak bahkan bertubi-tubi menimpa kita. Alasannya adalah kita mempunyai 2 ruang relasi komunikasi ini yang tidak pernah tertutup kapan saja, tidak pernah padam kapan saja, karena inilah tanda cinta Tuhan, ya, tanda mata dari Tuhan, tanda cinta dari Tuhan, untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap menjalin komunikasi relasi baik dengan orang-orang kepercayaan kita. 2 ruangan ini kita pelihara baik.
niscaya ruangan-ruangan komunikasi lainnya lama-kelamaan akan dipulihkan dan akan baik kembali. Semoga permenungan saya hari ini bahwa kita masih bisa tersenyum walaupun masalah berat menimpa kita menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabatku semua, bahwa dua ruang relasi dalam diri kita tidak pernah padam. Kapan dan dimanapun, walaupun kita secara pribadi mengupayakan untuk menutup relasi itu, tapi sesungguhnya Allah lebih berkuasa, Allah lebih tahu, karena Allah mencintai kita. Allah tidak menghendaki kita binasa, Allah tidak menghendaki kita hancur, Allah menghendaki hidup kita tetap hidup, tetap bersemangat, karena ada begitu banyak kekayaan kasih Allah yang ada di depan sana, yang terbuka lebar untuk kita alami. Terima kasih, Tuhan memberkati.